Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Rabu 21 Desember 2022. Semoga semua tetap dalam keadaan penuh sukacita, kuat dalam pengharapan dan penuh dengan rasa syukur. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita sambut sabda Tuhan. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari Yesaya pasal 33 ayat 17 sampai ayat 24. Mari berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa di sorga, penuhkanlah kami dengan hikmat-Mu, tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk menikmati firman yang Tuhan sabdakan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat tumbuh dengan baik dalam hati, dan menuntun kami dalam kehidupan ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yesaya 33 ayat 17 sampai 24. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang-orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan dijarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Amin. Tuhan ialah Raja kita. Itulah tema kita pagi ini. Saudara, Raja selain memiliki kedudukan dan kekuasaan tertinggi, ia juga wajib dihormati serta dituruti segala perintah-perintahnya. Siapa yang tidak menaati Raja, sudah bisa dibayangkan nasib yang akan dihadapinya. Pembacaan kita hari ini adalah bagian dari nubuatan tentang kelepasan orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda. Dia akan dilepaskan dari penjajah dan penindasan. Oleh karena itu, perikop dalam pasal 33 diberi judul Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Sion akan kembali menjadi tempat pertemuan raya umat Allah, dan Yerusalem akan menjadi tempat yang aman. Dari tempat inilah mereka melihat betapa mulianya Tuhan, karena Dialah penolong dan Raja di Sion. Tuhanlah yang bertindak sebagai hakim yang memberi hukuman. Perkataannya merupakan hukum bagi kita, dan kepadanya setiap pikiran dan tindakan kita dibawa ke dalam kepatuhan kepadanya. Tuhan ialah Raja yang kepadanya kita memberi hormat dan penghargaan. Setia karena Dia yang menyelamatkan kita.
Saudara yang diberkati Tuhan, dalam minggu Advent yang terakhir di tahun 2022, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Ia adalah Raja atas hidup kita, sehingga kesetiaan dan kepatuhan kepada setiap perintah atau hukum yang diberikannya juga menjadi ukuran dan acuan dalam menata dan menjalani kehidupan karunia-Nya ini. Hidup kita adalah anugerahnya, karena itu hendaklah hidup ini dijalani dengan ketundukan tanpa syarat kepada apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehendak-Nya, bukan menuruti apa kehendak kita. Tunduklah kepada Raja Agung. Biarkanlah Dia yang memerintah atas seluruh hidup kita, sehingga kita senantiasa menyaksikan kemuliaan-Nya. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Dikau Tuhan Allah yang Maha Kasih, Maha Baik. Kami bersyukur kami diperkenankan memasuki minggu Advent yang terakhir dalam tahun 2022. Kami percaya hanya karena kemurahan-Mu, kami boleh berada hampir pada penghujung tahun 2022. Tuhan, atas sukacita ini kami yakin dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita bagi kami, karena Tuhan menyertai kami. Perkenankan kami menikmati hari ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dipuji atas semua aktivitas kami. Kami berdoa Engkau menolong kekasih-kekasih kami Tuhan, yang berada dalam pengharapan untuk disembuhkan, yang berduka cita, berkenan Tuhan pulihkan. Bagi orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap berikan hati yang gembira dalam segala perjuangan-perjuangan, baik itu perjuangan mencari pekerjaan ataupun mencari tempat yang layak dihuni, atau juga mencari pasangan hidup bagi yang belum mendapatkan pasangan, atau pergumulan-pergumulan lain yang menyangkut tentang pendidikan, biaya kehidupan, dan lain-lain sebagainya. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tetapi berikan kami juga hati yang selalu bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala hal-hal yang telah menjadi bagian sukacita, kegembiraan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kami yang bersatu dalam renungan pagi ini, hamba berdoa Tuhan memberkati kami semua. Tetap Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing, dan beri hati yang damai dalam menyambut perayaan Natal. Tuhan, ini doa kami. Dengarkanlah, ampunilah segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik bagi kami. Amin. Saudara, terimalah pengutusan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara, dan selamat menikmati sukacita hari ini. Tuhan memberkati.